Kalau misalnya putusan MK itu katakanlah misalnya ini katakanlah itu ya tertutup, maka yang dikhawatirkan Om Bebe itu bisa saja itu ya. Ya. Bukan hanya turbulensi politik, bisa saja caleg-caleg yang sudah ditetapkan itu bisa mundur rame-rame. Walaupun dalam beberapa aspek yang dikatakan Pak Dokter, saya setuju tertutup, tapi saya kira timingnya tidak, karena range sosialisasinya ini tidak memungkinkan. Ya. Semua proses sudah berlangsung, Ya. tiba-tiba langsung rem mendadak. Ya. Nah itu sikap saya. Ya. Walaupun sebetulnya sebagai kader, saya katakan dari awal, mau dia tertutup Atau terbuka. mau terbuka, Gaspol. gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini nampaknya judul yang akan kita diskusikan di meja podcast ini adalah judul yang ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya katakan ngeri-ngeri sedap? Karena ini ditunggu oleh beberapa banyak manusia yang ingin menggantungkan hidupnya sebagai anggota legislatif. Tiba-tiba dihentakkan oleh informasi yang disampaikan oleh salah seorang mantan Menkumham, Pak Indra, bahwa kemungkinan besar sistem pemilu di 2024 itu adalah sistem pemilu proporsional tertutup. Ini banyak yang akhirnya pro kontra, baik di elit politik maupun di masyarakat di daerah-daerah, termasuk kita orang daerah juga melihat bahwa persoalan ini bisa menimbulkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan, seperti yang disinyalir atau disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Bapak SBY bahwa ini kalau salah manajemen bisa menimbulkan chaos politik atau keributan politik. Kita tidak menginginkan itu di alam demokrasi kita. Nah, untuk membicarakan itu malam ini saya mengundang lagi-lagi salah seorang pengamat atau pemerhati demokrasi dan politik di Kabupaten Kutai Timur. Beliau adalah Dr. Muslimin MSI. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, Om Bebe. untuk menampingi beliau, saya mengundang salah seorang sahabat saya. Kebetulan tahun ini beliau punya hajat untuk maju sebagai salah satu bakal calon atau sudah masuk sebagai bakal calon anggota DPR RI dari Partai Golkar. Beliau adalah Budiman Hading, sarjana sastra. Assalamualaikum, saudara. Waalaikumsalam. Oh, luar Selamat biasa. malam. Semangat ini ya. Oh, pasti Semangat. semangat. Tapi saya lihat wajahnya wajah IKN. Kayaknya ada proyek Proyek, dia, ya. kan? Proyeksinya ke sana. Ada proyek juga, proyeksi jauh ke depan. Siap. Iya. Saya menantang beliau sebenarnya untuk debat terkait IKN itu. Kalau saya sih maunya IKN itu di Anytime. Iya, anytime. Nantilah kita itu diskusikan lebih mendalam itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya IKN juga itu menarik untuk kita diskusikan. Oke, baik. Pak Muslimin, Ya. ini Bapak sudah mendapatkan informasi di banyak media terkait dengan ada kekhawatiran dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa kemungkinan besar pemilu legislatif 2024 itu menggunakan sistem proporsional tertutup. Menurut pandangan Pak Muslimin? Ya, makasih Pak Asri, Om Bebe, Pak Budiman Hading. Saya kira begini Pak Asri, 1 bulan terakhir ini kan kita sudah sangat familiar dengan proses judicial review di MK itu. Iya. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tentang pemilu. Ya. Salah satu pasal krusialnya itu tentang sistem pemilih tadi itu, yang proporsional terbuka lalu tertutup. Nah, tentu saat ini kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah itu akan tertutup atau masih terbuka.
Nah, kita atau saya misalnya sebagai masyarakat atau bagian dari civil society tentu memiliki pemikiran begini. Ya. Kalau misalnya ini dalam tahap apa namanya? Ini kan tahap Sudah masuk dalam tahapan. tahapan bacalek ini Ya. dan mungkin 1 bulan ke depan akan ditetapkan. Ya. Nah, ini kan itu akan menjadi salah satu titik krusial gitu ya. Ya, ya, ya. Karena kalau misalnya yang tadinya terbuka lalu tiba-tiba tertutup, Ya. nah ini kan nanti ada dampaknya ke bukannya ke caleg dan partai politik, Ya. tapi nanti juga di masyarakat sebagai pemilih. Ya, 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 ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya salah satunya karena masyarakat kita kan sudah mulai dari tahun 2004 sampai 2019, Ya. itu kan kita sudah terbiasa dengan memilih caleg secara langsung. Ya, ya. Nah, kalau tiba-tiba ini sistem berubah Ya. menjadi yang dipilih adalah partai politiknya, partainya, partainya. tidak ada calegnya di situ. Ya. Nah, itu kan nanti menjadi apa namanya? Menjadi kalau saya katakan asing mungkin juga itu ya. Tapi nanti ada pergeseran pemikiran di kalangan masyarakat. Ya, ya, ya. Nah, ini kan bisa ya kalau chaos sih saya tidak ke sana itu ya. Tapi ini pergeseran persepsi pemilih nanti yang jadi masalah. Nah, terus yang kedua, ini kita belum berbicara tentang plus minusnya Betul, betul. antara terbuka dengan Dan tertutup. ya. Tapi kita fokus dulu tentang kekagetan masyarakat tadi. Keguncangan. Ya, keguncangan tadi. Keguncangan Masyarakat tadi. terkait dengan Iya. keputusan MK misalnya kalau dia tertutup. Tertutup. Ya, ya, ya. Nah, salah satu yang menjadi persoalan tadi itu, karena masyarakat kita yang ya bisa saja di kalangan masyarakat di bawah ini, khususnya tim-tim sukses ini sudah menyiapkan siapa-siapa yang mau dipilih. Ya, ya. Nah, ya. kalau misalnya tiba-tiba tertutup, ini kan tertutup juga ini. Artinya masyarakat kan tidak melihat apakah jagoan saya nanti yang di partai A, partai B ini akan saya bisa pilih kembali. Ya, ya. Karena nanti masyarakat itu kan fokus pada partai politiknya. Nah, sementara caleg yang ada di dalam itu kan nanti urusan internal partai politik. Iya, iya. Nah, di sini kan titik krusialnya. Betul, betul, betul. Artinya masyarakat tidak bisa memilih lagi secara langsung siapa nanti wakilnya di parlemen itu. Karena yang dipilih adalah partai politik. Betul. Nah, tentu ada ketidakpuasan dari masyarakat itu. Nah, ini yang saya katakan tadi akan menjadi persoalan tersendiri di kalangan pemilih atau masyarakat yang kalau seandainya tertutup tadi. Iya, iya. Kira-kira begitu. Ya, oke, baik. Jadi ada dampak yang akan ditimbulkan ketika Ada dampak itu hal-hal yang iya. ketika pemilu ini proporsional tertutup. Iya. Ya. Salah satunya misalnya ya tim sukses mereka kecewa, masyarakat juga tidak akan memilih langsung calon Iya. anggota legislatif yang memang mereka anggap ini representatif untuk Iya. mewakili mereka di DPR. Iya. Oke, Pak Budiman Halim sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Kalimantan Timur, itu memandang ini bagaimana ini? Iya, jadi saya tentu melihat dalam dua kapasitas ya. Ya, Pertama kapasitas saya sebagai bacalek. ya, ya. Yang ya. kedua kapasitas saya sebagai kader. Sebagai kader, betul. Nah, kalau sebagai kader, saya kira Golkar ini sudah pengalaman. Mau tertutup, mau terbuka, Ya, welcome. ya, Bahkan Om WP dan Pak Doktor, ya, catatan Golkar 2004 Ya. ketika pemilihan sistem tertutup menang loh, jangan lupa. betul di pemilihan pertama Iya, ya, betul. iya. Betul, betul. Lalu kemudian masuk 2008, Golkar menurunkan egonya Ya. untuk mempertahankan pemilihan tertutup Ya, karena ingin melihat demokratisasi lebih baik ya, ya, ya. dari sebelumnya. Betul. Nah, jadi kalau menurut saya sebagai kader, ya saya kira memang proporsional tertutup ini ideal bagi pemilihan di Ya, ya, ya. Indonesia ini, sistem pemilih yang ada. Nah, cuma tentu kalau kita mendengarkan pengamat Ya, masyarakat, ya tentu juga kita tidak boleh menutup dari aspirasi itu. Yang kedua, yang kedua sebagai bacalek. ya, Ya, lalu kalau sebagai bacalek, kita tentu tidak bisa menafikan ya ya, bahwa tujuan kita caleg untuk duduk, betul, untuk merebut kursi. betul. Nah, sekarang kalau saya ditaruh di nomor 5, 6, 7 ke atas, saya kira tidak akan ada, jangan mimpi akan ada peluang untuk duduk. Iya, 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 iya. Nah, tapi apakah saya sebagai bacalek akan serta-merta mundur? Ya. Ya, tentu saya akan bersikap setelah pengumuman itu. Iya, iya, iya. Ya, paling tidak sebagai bacalek, ya tentu
ada kekecewaan. Ya. Karena ekspektasi kita untuk mendulang suara banyak dari tim yang sudah dibentuk, Ya. ya kita juga memperhatikan bagaimana reaksi dari tim-tim kita yang sudah mapan di lapangan misalnya. Apalagi ini 10 kabupaten kota ya. 10 kabupaten kota yang harus sudah ada ongkos politik yang keluar. Oh iya, ketika dicanangkan saja sebagai bacalek itu sudah ada. Kita sudah jalan kemana-mana. Ya. Ya, jadi itu dalam dua perspektif yang saya lihat. Tetapi tadi ada yang ada yang diungkapkan bahwa Anda setuju dengan sistem tertutup. Iya, itu dalam kapasitas itu boleh saya setuju dalam kapasitasnya sebagai kader. Karena saya melihat yang terpenting adalah Golkar menang bagi saya. Tanpa melihat siapa yang duduk. Tapi ingat loh ya, dari 9 fraksi yang ada di DPR RI hanya fraksi PDI yang mau tertutup, 8 lainnya termasuk Golkar mau terbuka. Benar, artinya Golkar siap. Ya kan? Dia akan siap menyesuaikan. Artinya tadi kalau kegaduhan itu mungkin sampai anarkis, sampai demo anarkis atau apa, mungkin Golkar tidak sampai ke situ. Karena Golkar ini sudah pengalaman. Ada pengalaman ya. Iya, sudah pengalaman. Kalau kita mau jujur, Golkar yang akan diuntungkan dengan sistem tertutup ini. Tapi kenapa dia menolak? Karena ingin melihat demokratisasi ini jauh lebih maju. Kalau Golkar kemudian menyetujui tertutup, itu artinya Golkar mundur lagi ke belakang. 2004 saya katakan tadi, dia sudah pernah menang dengan sistem tertutup dan pasti diprediksi kalau ini tertutup lagi bisa menang lagi Golkar. Itu partai Golkar. Partai Golkar. Betul. Tapi kalau Golkarnya 30 tahun menang. Iya. Artinya sejak pemilu 71 kan semuanya tertutup sampai pemilu 2004. Betul. Artinya tidak ada masalah. Golkar sudah siap dengan itu. Apapun yang diputuskan oleh MK, Golkar siap. Tapi sebelum itu Golkar juga tidak menutup diri terhadap aspirasi. Konstituennya di masyarakat. Nah, gimana nih Pak Dokter? Jadi gini, sekarang kita masuk ke plus minusnya. Jadi kalau terbuka itu kan ranahnya kan ada di pemilih masyarakat. Atau biasa orang mengistilahkan itu pemilih massa itu ya. Nah, kalau tertutup itu kan ranahnya ada di partai politik. Nah, plusnya kalau terbuka kita kan sudah pengalaman gitu ya. Masyarakat memilih langsung calegnya. Terus kalau tertutup, nah kelemahannya masyarakat kan tidak bisa melihat calegnya tadi langsung ke partai politiknya. Nah, tadi sudah sampai opiniman kalau misalnya ini bisa diuntungkan enggak? Ini partai-partai yang sudah mapan seperti Golkar misalnya, ya bisa saja mendulang kembali karena partai itu kan sudah cukup familiar di masyarakat itu ya, tidak melihat lagi calegnya. Nah, terus yang kedua, plusnya dari pemilih tertutup itu kos politiknya kan menjadi kurang. Jadi transaksional di lapangan yang selama ini terbuka itu bisa diminimalisir. Betul. Jadi transaksional atau jual beli suara di lapangan itu akan terhindar itu. Karena tidak ada lagi tim yang mau tadi yang serangan dua tadi. Tidak akan ada lagi. Jadi ini ada pergeseran transaksional menurut saya. Betul. Akan ada pergeseran transaksional dari luar di lapangan itu nanti bergeser ke dalam internal partai politik. Itu pasti. Jadi nanti itu akan bisa saja ada oligarki berkembang di dalam, ada yang diuntungkan di dalam partai politik itu. Kenapa bisa? Karena nanti kan orang akan berebut nomor jadi tadi, nomor satu. Betul. Nomor satu atau nomor 2. Karena kalau tidak masuk di situ kan semua caleg itu kan tentu mau duduk di situ. Nah, pergeseran ini jadi jual beli transaksional nanti itu akan terjadi dalam internal partai politik. Di pusaran elit. Nah, terus yang ketiga, kedekatan masyarakat dengan pemilih kalau dia tertutup itu kan bisa menjauh. Walaupun sebetulnya faktanya selama ini terbuka kan kedekatan masyarakat dengan pemilih kan juga tidak terlalu betul. Tidak rapat juga karena dibatasi dengan tadi itu serangan duha dengan serangan fajar tadi. Kan sudah saya bayar, ngapain ke sini lagi? Kan banyak asumsi seperti itu di luar. Nah, nanti di tertutup ini itu nggak ada lagi tuh. Karena sudah ada di dalam bilik semua, di dalam bilik partai politik itu. Nah, keuntungannya tadi Pak Brim sudah sampaikan bahwa
nanti kaderisasi itu akan semakin kuat di kalangan partai politik tadi. Kalau sistemnya tertutup. Jadi nanti kader-kader yang mapan di dalam partai politik itu akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Sehingga nanti kualitas si kader itu lebih bisa digaransi ketimbang dengan tertutup tadi. Karena itu salah satu kelebihan dari sistem proporsional tertutup. Iya, jadi partai politik bisa menggaransi kader yang ada di dalam calegnya tadi. Karena dia akan lebih memilih pada kader yang sudah mapan tadi. Betul. Nah, kalau terbuka selama ini kan kita nggak tahu, tiba-tiba karena sukses di sana, mungkin punya modal besar, udah jadi caleg kan. Kan selama ini kan begitu. Nah, ini kalau tertutup ya tidak akan ada begitu lagi. Jadi kalau saya melihatnya, kalau tertutup nanti itu kualitas kader atau caleg itu akan lebih terjamin ketimbang dengan yang terbuka tadi. Karena di situ partai kader itu akan lebih dominan di situ. Lebih kelihatan. Lebih kelihatan kaderisasi partai politik itu akan lebih dominan di situ ketimbang dengan yang apalagi caleg-caleg yang. Nah, ketika terjadi kaderisasi partai politik terhadap kader-kadernya di partai politik itu juga bisa seiring jalannya dengan pendidikan politik di tengah masyarakat. Iya, jadi kalau tertutup itu ya pendidikan politik tetap harus ada kan? Karena masyarakat itu kan harus diedukasi bagaimana mereka memilih partai politik yang betul-betul bisa memperjuangkan aspirasinya. Kan intinya kan di situ. Artinya masyarakat atau pemilih memilih partai politik itu kan ada harapan. Saya pilih partai politik ini, harapan saya, ya aspirasi saya, kepentingan saya sebagai masyarakat bisa dipenuhi oleh partai politik tadi. Nah, kalau misalnya masyarakat tidak diberikan edukasi, ya nanti juga akan nanti masyarakat bisa bermasalah dong, ngapain kita lagi partai politik? Tuh, ini nggak ada juga apa-apanya. Seperti sekarang ini misalnya, sebagian sekarang kan, ya masalah kita sekarang ini kan tadi itu ya. Nah, kalau tertutup itu, ya tetap harus ada pendidikan politik secara eksternal tetap jalan. Apalagi kan itu perintah konstitusi kan. Nah, kalau secara internal itu bisa lebih berkembang terus. Karena nanti kesempatan untuk caleg-caleg yang merupakan kader dalam partai politik itu lebih besar ketimbang dengan yang non kader tadi. Oke, baik. Nah, Pak Budiman Haris sebagai salah satu kandidat atau bakal calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar. Nah, misalnya tertutup ini, apakah kemungkinannya bisa menarik diri atau bagaimana ini? Ini saya bertanya pada level bahwa Anda adalah kader partai politik. Iya, jadi sebetulnya kenapa ini ada asumsi? Kenapa penetapan MK tentang terbuka tertutup itu belum terjadi? Ya, karena memang menunggu timing bahwa semua peserta, ya kan caleg-caleg ini sudah terdaftar di partai politik masing-masing, ya di tingkatan masing-masing, sehingga tidak ada celah untuk mengundurkan diri. Ya, saya tidak mendalami itu, tapi paling tidak ada korelasinya. Ya, ada korelasinya bahwa ketika orang sudah mendaftar dan sudah ditetapkan, maka dia tidak boleh lagi mundur. Ya, tapi kan aturannya kalau sistem pemilu proporsional tertutup itu tidak ada lagi caleg, yang ada hanya tanda gambar. Tetap ada, tapi dia tidak ditampilkan. Jadi dalam partai itu yang akan menduduki, yang akan diorbit untuk masuk ke parlemen itu sudah ada dalam kotak. Cuma tidak dibuka. Iya, karena internal tertutup, namanya tertutup. Jadi urutan 1, 2, 3 itu sudah tersetting dengan baik. Terkemas, yang kemudian nanti dijual ke masyarakat adalah partai. Jadi partai yang akan dicoblos. Nanti penjabaran atau hasil dari pemilu kemudian dikonversi menjadi suara, kursi. Nah, maka urutan pertama menurut partai, urutan kedua yang akan duduk. Iya, jadi memang kerumitannya bagi nomor di bawah, yaitu jangan harap akan duduk, apalagi misalnya di dapil tertentu kursinya yang diperebutkan kurang. Ya, oke. Iya. Kalau begitu asumsinya bahwa sudah ada daftar nama caleg tapi itu disimpan di partai politik. Tidak di dalam kotak. Itu juga bisa sebenarnya ke depan menimbulkan juga apa yang namanya dengan money politik di internal partai itu. Misalnya saya banyak duit, saya ketemu Pak Budiman Hading karena ketua partai, bos saya mau maju, ini uang saya sekian, saya minta nomor urut.
Bagaimana menurut Pak Dokter? Nah itu tadi saya sampaikan tadi. Iya, iya, iya. Jadi ada pergeseran transaksional. Kalau terbuka itu kan di lapangan tuh. Artinya antara pemilih tim sukses dengan calegnya kan. Iya, iya. Nah itu kan selama ini kan seperti itu. Nah nanti kalau tertutup, misalnya tertutup, ini bergeser ke dalam. Iya, iya. Jadi intinya di luar masuk ke dalam untuk memperebutkan nomor jadi tadi. Iya, iya. Jadi nanti oligarki yang baru atau yang mempertanggungjawabkan itu akan tetap subur di sana. Jadi transaksionalnya ya tetap ada di sana. Tapi Artinya tetap, begini, Pak Dokter ingin mengatakan kepada saya, tidak ada sistem pemilu di Indonesia ini, baik tertutup maupun terbuka, yang tidak berujung pada money politik. tidak ada. Iya, iya. Iya. Tertutup terbuka ya sama-sama berpotensi untuk melakukan kecurangan. Artinya, Ya, kalau sistem terbuka, money politiknya itu yang dirasakan adalah rakyat banyak. Iya. Ya di Jadi, akar rumput. Di akar rumput. Nah, kalau misalnya tertutup yang dirasakan Di- elit politik. Ah, jadi, di- Pak, Iya, iya, Om iya. BP. Jadi kalau terbuka, Ya. kan terbuka itu yang merasakan langsung itu kan masyarakat nih. Iya, iya, iya. Nah, yang kita takutkan itu kan mentalitas masyarakat kita di bawah tadi. Jadi transaksional yang selama ini terjadi di akar rumput tadi, Iya. itu kan membahayakan bagi masyarakat kita. Iya. Karena ya kalau orang bilang ini demokrasi ya demokrasi kita kan ya tidak seperti itu kan. Artinya transaksional jual beli suara itu kan secara hukum itu kan dilarang. Dilarang, betul. Baik di hukum positif undang pemilu, Iya. apalagi di hukum agama kan dilarang itu. Betul, betul. Nah, kalau ini dibiarkan terus, Iya. kan rusak masyarakat kita Iya, di bawah. Iya, iya. Nah, kalau dia tertutup Aha. transaksionalnya dalam ruangan itu kan tidak sepulgar yang ada di masyarakat. Iya, iya, iya. Paling yang rusak itu kan yang calegnya dengan elitnya di situ. Betul, betul. Oh, jadi karena transaksionalnya tertutup. Iya, iya, iya. Nah, apakah ini berimbas ke masyarakat? Ya bisa saja, tapi kan tidak secara langsung. Iya, Tapi tidak kalau- tidak sepulgar dengan yang terbuka. Oh, tidak sepulgar yang lain karena selama ini transaksional di lapangan itu kan betul-betul merusak itu, merusak mental masyarakat itu. Akhirnya nanti pemilihan-pemilihan yang skala kecil, misalnya desa, Iya. bahkan RT, itu karena seperti itu. Iya, iya, Karena betul. ya mereka pikir ya, Iya. kalau nggak ada, udah ngapain kita pilih. Nah ini kan salah satu dampak dari pemilih-pemilih langsung yang selama ini terjadi. Iya, Walaupun iya. sebetulnya banyak orang, kalau tertutup nanti ini kemunduran demokrasi. Ya Iya. tidak juga. Ya, betul. Tidak juga, justru kalau jual beli semakin marak itu justru Justru malah itu kemunduran demokrasi. kemunduran demokrasi, malah mencederai karena Iya, iya. bukan hanya masyarakat kita yang nanti rusak mentalnya di situ. Nah itu kan sangat membahayakan itu. Jadi masyarakat kita dirusak mentalnya oleh politisi. Tapi begini, Om. Ya, silakan. Saya melihatnya begini. Sistem tertutup itu kan sebetulnya nomor urut itu sudah disetting. Sebelum hari H, Ya. itu kan sudah ada daftarnya, ya daftar tetap. Jadi itu bahkan bisa juga jadi nilai jual. Jadi misalnya masyarakat tertentu yang cerdas ingin mengetahui siapa sih calegnya. Ya, 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 ya. Oh, nomor 1 ini partai A, ini nomor 2 ini nomor 2. Nah, itu atas dasar itu dia bisa pilih atau tidak. Jadi sebetulnya proporsional tertutup ini juga sebetulnya ada peluang masyarakat untuk memilih karena melihat nomor urut itu. Ya, 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 ya. Karena tidak bisa ketika sudah dikonversi menjadi kursi, Ya. tidak bisa dibolak-balik bahwa oh ini atas keinginan ketua, Betul, ini yang betul, ya. ini yang ngambil kursi itu. Enggak. Tidak seperti itu. Ya, ya. Itu kalau sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Iya. Iya. Tapi kan yang terjadi sekarang Dia ini, sebelum ya, Iya, yang terjadi sekarang ini kan proses administrasi pemilu itu kan sudah berjalan tuh. berjalan. Iya benar. Nah, kan kita tidak tahu nanti di tahun 2009 apakah modelnya masih seperti itu atau ada kong kali kong di internal partai. Ya. Nah, Jadi, kalau menurut saya gini, Om WP. Nah ini mekanisme penyusunan caleg di internal partai politik itu memang harus diatur juga. Ya, Jadi harus ada regulasi yang mengatur. betul. Nah, supaya caleg-caleg yang mendapatkan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu memang caleg yang layak untuk menjadi anggota DPR itu. Mereka sudah bekerja lama di partai politik. Iya, jadi bukan karena faktor karena dia banyak sumber dayanya itu ya, Iya, ada uangnya misalnya. Tapi memang betul-betul karena dia memiliki kualitas. Nah, siapa yang berpulang di sana ya tentu adalah kader dari partai politik itu. Karena kalau dia berdarah membangun partai politik lalu dia tidak diberi kesempatan kan masalah juga. Iya, iya. Padahal dia sudah cukup lama. Nah, harus diberi kesempatan tanpa ada embel-embel seperti tadi itu. Iya, iya. Nah, terus yang kedua, kalau tertutup, kualitas caleg itu kan lebih
lebih bisa dipantau sebetulnya. Ya, ya. Karena kan partai politik itu kan sebetulnya kan mempersiapkan calon-calon pemimpin. Ya, Seperti Pak Bimo setuju, misalnya ini. setuju. Jadi calon-calon pemimpin kita itu apakah di legislatif atau di eksekutif? Nah, ranahnya ini kan ada di partai politik menurut undang-undang kita. Iya, iya. Kita tidak bisa menjadi anggota DPR, menjadi kepala daerah, tidak tanpa melalui proses politik di partai politik kita. Iya, betul, betul. Jadi memang proses di partai politik ini kan harus berkualitas. Itu menurut undang-undang. Iya. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Nah, makanya itu harus diatur, harus diatur ulang supaya caleg-caleg Iya, iya, itu iya. betul-betul orang yang memiliki kualifikasi atau kompetensi yang baik di dalam menjalankan tugasnya nanti. Jangan asal jadi. Iya, Nah, iya. selama ini terbuka ini kan kita tidak tahu kan. Betul. Kemarin dia di partai A, sekarang di partai B dan Iya, seterusnya. iya. Akhirnya kan tidak jelas ini identitasnya orang ini apa ini. Iya, betul. Nah, jadi kelihatan bahwa kelihatan. banyak politisi-politisi karbitan yang Iya. ikut loncat. Iya. Saya anggap politisi karbitan karena dia tidak konsisten pada apa yang Jadi kalau dia fokus ke partai politiknya, kaderisasi, Iya. itu malah lebih bagus. Nah, seperti Pak Budiman Hadi ini kan kita paham itu mulai dari dulu berdarah-darah di Golkar kan, dan diberi kesempatan untuk Nah. menjadi caleg untuk dapil kaltim di DPR RI. Iya. Persoalan apakah beliau nanti duduk atau tidak duduk. Iya. Tapi bukan itu persoalannya. Iya. Persoalannya Partai Golkar yang dimana Pak Budiman Hadi berdarah-darah memperjuangkan partai ini Iya. di Kabupaten Jawa Timur diberi kesempatan. Ada kesempatan. Ini luar biasa. Saya salah Om WP. Jadi di Golkar itu memang ada sistem scoring. Hmm. Ya, dalam semua level itu ada sistem Iya. scoring untuk menentukan misalnya Iya. mau jadi caleg, ya, atau jadi jabatan tertentu di DPR misalnya. Iya. Itu sistem scoring. Nah, jadi kalau sistem caleg ini juga berlaku itu. Ya. Walaupun sudah mulai teredus ya, Iya, iya, reduksi dengan format terbuka yang Terbuka, selama ini betul. ya sudah 3 periode. Hmm. Nah, tapi kalau menurut saya begini, poin yang saya ingin sampaikan sebetulnya, Hmm. masalah tertutup terbuka ini sebetulnya timingnya, ya kan? Timing, Persoalan waktu ya. persoalan waktu. Iya, Artinya momentum. Hmm. dalam momen-momen di last minute seperti ini itu akan membuat kacau balau Nah, ini itu memang yang- sistem. Ini kan kita gaduh nih. Iya. Seluruh Ya, anak bangsa ini gaduh terkait dengan apakah ini sistem pemilu nanti terbuka atau tertutup. Makanya saya beri judul diskusi kita ini Iya. kan sistem proporsional terbuka di ujung tanduk. Iya, iya. Tapi bukan tanduk PDI ya, walaupun PDI menerima ya tertutup. Iya, maksud saya gini, timing yang saya maksud di sini jauh sebelumnya itu sudah harus ditetapkan supaya partai politik siap. Iya. Jadi mau tertutup mau terbuka, kalau timingnya range-nya itu panjang, Ya. katakanlah Tahun setelah lah. 2-3 tahun sebelumnya, Ya, kalau betul, perlu, betul. karena biasanya undang-undang politik itu kan dibahas 2,5 tahun sebelum pemilu. Ya. Nah, pada saat itu sudah Ya. tetapkan, memang sudah. Jadi orang mau tidak mau siap, dan masyarakat kita kan sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Iya. Kalau mendadak seperti ini memang bahkan menimbulkan ekspektasi yang macam-macam lah. Nah itu makanya kenapa kita bahas malam ini, karena saya lihat ya, mohon maaf, saya selalu katakan bahwa di ujung pemerintahan Presiden Jokowi ini terlalu banyak hal-hal yang kontroversi kita lihat, ya kan? Saya tidak tahu apakah disengaja atau tidak apalagi terkait dengan sistem pemilu kita tertutup dan terbuka ini. Iya. Tetapi ketika MK melakukan menyampaikan bahwa ini sistem pemilu tertutup, maka ada beberapa pasal di undang-undang pemilu itu harus diubah. Nah, kemudian apakah itu cukup waktunya? Nah, Pak Dokter sebagai mantan KPU bagaimana memandangnya itu? Mantan anggota KPU nih, biasa saja tuh. Jadi biasanya gini, Pak Om BP, kalau misalnya membuat regulasi itu ya, karena kalau misalnya ini sekarang ini, masalah ini, judicial review ini, feeling saya, kalau misalnya dalam 1-2 minggu ini ada keputusan, Ya, biasanya itu kan tidak langsung berlaku pada saat itu. ya. Ya mungkin nanti putusannya berlaku pada periode Berikutnya. Nah, itu banyak yang harapkan itu. Kenapa? Karena Ya. kalau berlaku sekarang itu kan harus diperhatikan psikologi masyarakat tadi. Ya, Bukan hanya psikologi masyarakat, tapi psikologi di partai internal partai Betul, politik. Nah betul. ini kan bisa menimbulkan kegaduhan. gitu. ya. Nah kalau saya melihatnya, kalau misalnya diputuskan, Ya.
Katakanlah tertutup, Ya. itu tidak akan berlaku di 2000. 2024. Kemungkinan besar dia akan berlaku di 2029. 29. Karena tadi pertimbangan tadi. Ya. Karena kalau dipaksakan berlaku di 2024, nah itu bisa menjadi masalah serius tadi. Nah iya, makanya ada 8 fraksi di DPR RI yang tidak mau terima itu. Nah, Nah, itu. yang bisa merubah pasal-pasal dalam undang-undang pemilu itu kan mereka tuh. Kecuali kalau masuk angin, kita tidak tahu kan. Itu. Ini kan perlu juga dicurigai ini. Itu orang daerah bisa-bisa mencurigai orang-orang di pusat sana juga tidak masalah. Gimana Pak Budiman Hadi? Iya. Ah, Iya, jadi saya melihat, tapi mohon maaf, ini memang politik itu kan kadang orang bilang bersandiwara ya. ya, apa yang nampak di depan Apa itu yang tidak nampak di sama depan, iya. di belakang. Betul. Tapi kalau naluri saya, Iya. saya Golkar, Ya, Siap. iya, proporsional tertutup, sangat proporsional menurut Iya. saya untuk kita terapkan di negara kita. ya. Ya, karena ya tentu kepentingan partai, kepentingan partai Golkar sudah menikmati, Ya, ya kan? ya. Catatan sejarah Mhm. ketika terbuka dilaksanakan. Ya. Dari periode ke periode Golkar teredus kursinya. Mhm. Dari 100 sekian jadi 90 jadi 80 sekian. Ya. Padahal 2024 Mhm. Golkar menang setelah era reformasi. Ya. Karena tertutup. Ya, Yang dijual adalah partai. partai. Iya. Ya. Nah, karena itu ini tapi kalau bicara pribadi saya ini caleg di Ya. DPR RI, kan. Maunya terbuka. Ambisi untuk duduk pun ada. Oh iya, pasti setiap caleg Tentu harus saat ambisi. ini ada kekecewaan sedikit Ya. ketika proporsional tertutup tiba-tiba diterapkan. Nah, ketika kita lagi antusias bersosialisasi. Iya. Ini terkait dengan psikologi Betul. teman-teman kita di Iya, lapangan. iya. Dan termasuk kita juga. Iya. Jadi ini ada Iya. dilema yang ini. Betul. Nah, yang Pak Budiman Hadi ingin katakan kepada Om BP itu sebenarnya sebagai kader partai politik, sebagai kader partai Golkar, Iya. mau tertutup, mau terbuka saya terima. Ya, Kita punya pengalaman ketika tertutup kita menang. Menang. Tetapi kan bisa analisa kenapa menang. Ah. Iya kan? Kemudian di dalam 3 kali pemilu itu suara Golkar, selalu kursi Golkar di DPR itu selalu tergerus. Hmm. Itu persoalan lain. Iya kan? Iya. Bisa juga nanti kita bahas itu. Ada analisanya juga tuh. Iya kan? Nah, kemudian yang saya tidak bisa bayangkan itu karena pasti pasal-pasal di undang-undang pemilu itu pasti diubah itu untuk menyesuaikan misalnya kalau misalnya di tahun 2024 ini diberlakukan sistem proporsional tertutup itu pasti turunan pasal itu. Nah, kalau 8 fraksi ini tidak acuh tak acuh mengubah undang-undang itu artinya apa? Kita bisa berujung pada tertundanya pemilu. Atau jangan-jangan ini saya selalu curiga sengaja dibuat ini agar pemilu tertunda. Kalau menurut pandangan Dr. Rusli enggak? Ya, susah dijawab gitu ya. Jadi gini, kalau saya begini, Om Ya, Bope, saya tidak ingin beranda terlalu jauh ya. Ya. Apakah pemilu ditunda atau gimana? Kemudian pintu masuknya dari sidang judicial review ini, Ya. saya tidak mau ke sana. Ya. Saya lebih cenderung melihat kalau dia tertutup seperti apa plus minusnya, kalau dia terbuka seperti apa plus minusnya. Ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, Ya. kalau dia terbuka, kita kan sudah hampir 20 tahun ya kita merasakan itu. Nah, ini kalau diteruskan terus menurut saya, ini kan bisa membahayakan demokrasi di tengah-tengah masyarakat kita. Iya. Kenapa? Karena transaksional di lapangan itu kan hampir tidak bisa dibendung. Iya. Kita sudah ada perangkat hukum misalnya Betul. yang mau lakukan money politik dihukum, tapi kan nampaknya peraturan itu kan tidak memberi efek jera. Ya. Nah, kalau dia tertutup, ini kan bisa diminimalisir, Iya. bahkan bisa dihilangkan gitu ya. Iya. Jadi dia lari ke dalam bilik tadi, ke dalam ruangan partai politik Partai tadi. politik, ya. Nah, kalau dia di sana, itu kan bisa juga artinya itu kan tidak terlalu berdampak langsung ke- Ada transaksi tetapi tidak berdampak langsung pada pendidikan moral masyarakat kita. Iya, tidak langsung ke sana. Nah, karena dia di dalam ruang partai politik itu akan ada transaksional, nah itu harus diatur di situ. Artinya caleg-caleg yang akan diurutkan tadi nomor 1 dan seterusnya itu dibuka saja ke publik gitu. Iya. Partai Golkar misalnya, siapa sih yang menjadi nomor 1, nomor 2 itu dibuka saja. Iya. Artinya dibuka itu minta masukan
masyarakat. Apakah caleg yang nomor 1, nomor 2 dan seterusnya ini sudah cukup layak untuk menduduki nomor itu? Karena kan kalau dia tertutup nomor 1 kan nomor jadi itu. Nah, apakah nomor jadi ini sudah sangat layak untuk mewakili kita? Nah, itu harus dibuka. Jadi mekanisme penyusunan caleg di partai politik itu harus jelas juga untuk meminimalisir transaksional di dalam ruang partai politik tadi. Nah, lalu yang kedua, apakah ini tidak kemunduran demokrasi kalau tertutup? Ya, saya kira tidak. Banyak sih masyarakat, oh ini kemunduran demokrasi. Reformasi 98 kita sudah berdarah-darah berjuang supaya ini orde lama, orde baru yang tertutup itu harus menjadi terbuka. Nah, ini balik lagi, itu pandangan orang. Tapi menurut saya tidak ada masalah kan? Betul. Nah, kalau terbuka seperti selama ini, itu justru membahayakan sekali masyarakat kita. Walaupun sebetulnya tujuan dari terbuka itu sebenarnya bagus sekali tuh. Betul. Memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memilih perwakilannya di legislatif. Tapi nampaknya persoalan di lapangan itu kan tidak bisa diatasi. Betul. Nah, salah satu persoalan krusialnya itu kan ya jual beli suara tadi, money politik. Itu kan tidak bisa dihindari tuh. Karena semua orang mau jadi. Jadi saya katakan di situ siapa yang paling banyak modalnya, nanti dialah. Nah, akhirnya nanti yang menjadi tolok ukurnya kan bukan lagi kualitas kompetensinya, tapi itu tadi kualitas isi tasnya. Nah, ini kan menurut saya ini kan justru kemunduran demokrasi. Bukan seperti itu yang kita inginkan. Artinya apa yang kita lakukan selama 4 periode pemilu ini, kita tidak siap sebenarnya untuk menghadapi dinamika masyarakat kita yang sedemikian majemuk. Apalagi Pak Dokter kemarin bilang bahwa salah satu yang membuat maraknya money politik itu persoalan ekonomi. Walaupun saya bantah sedikit bahwa tidak semuanya juga faktor ekonomi. Banyak juga orang yang rumahnya rumah batu, tetapi pintunya terbuka pada saat fajar menuju duha. Bahkan kalau kita bertemu mereka bertanya, ada aja ke uangnya. Nah, ini yang rusak nih. Bahwa memang pemilu sistem terbuka itu merusak mental masyarakat kita terkait dengan money politik itu. Tetapi Pak Budiman Hadings sebagai pelaku politik yang juga pernah merasakan bagaimana sistem pemilu tertutup itu di Partai Golkar. Apakah kira-kira ketua partai juga tidak melakukan, misalnya dengan teman-temannya di pengurus partai itu melakukan money politik di tingkat masyarakat? Karena bagaimanapun kalau saya pandang ini, apalagi kita di daerah, karena di Kabupaten Kutai Timur ini, bahwa pemilu legislatif itu bukan ansik untuk memilih hanya wakil anggota DPR kita di DPRD, tetapi ada tujuan lain setelah pemilu itu. Katakanlah pemilihan bupati. Nah, pemilihan bupati. Nah, saya melihat bahwa partai-partai politik yang kader-kadernya siap menjadi calon bupati atau calon wakil bupati itu akan mewarnai pertarungan pileg. Nah, warnanya apa? Ya tentu saja bagaimana mereka memaksakan sesuatu strategi agar partai itu banyak dipilih orang. Kalau misalnya menggunakan sistem pemilu tertutup. Tanggapan Pak Budiman Hadings. Iya, jadi ini panjang mau ceritanya kalau seperti itu. Tapi yang pertama saya kira kalau artinya gini, tujuan partai politik ini kan memenangkan pemilu untuk merebut kekuasaan, baik melalui legislatif maupun eksekutif. Jadi itu linear itu. Betul. Ini artinya target utamanya karena ini jadwal tahapannya berbeda, maka yang dekat dulu yang harus direbut. Ya pemilu. Misalnya pemilu lebih awal, maka pemilu yang harus dimenangkan dulu. Bahwa kemudian itu tadi dikatakan ada trik-trik, itu kan strategi partai masing-masing berbeda. Ya, kalau misalnya kebetulan ketua partainya memang orang yang punya kapasitas dan visitas yang oke, ya saya kira dia akan melakukan banyak cara untuk meraih kemenangan itu. Ya, tapi yang terpenting dari itu adalah strategi yang terpenting adalah menempatkan caleg-caleg yang memang layak jual. Layak jual. Walaupun dia terbuka, walaupun dia tertutup. Karena masyarakat akan menilai, melihat bahwa di calegnya yang tertutup, ini tetap juga akan mereka lihat. Jadi itu juga membantu nilai jualnya. Tidak serta-merta bahwa ketika dia tertutup maka orang tidak tahu lagi siapa yang mau duduk. Tetap orang tahu. Nah, cuma apakah ada
motivasi untuk memilih itu, Ya. ya tentu dilihat dari strategi itu tadi, rangkaiannya ya. semua. Nah, jadi kalau menurut saya Partai Golkar ini dengan kemungkinan tertutup sedia, tapi saya kembali lagi bahwa itu timing ya. Ya. Saya kira kalau untuk 2024 ini memang tidak tepat. Ya. Ya, jadi dia harus 2009 2009 baru ya. peak semua. Ya. Memang kita sepakat. Bahkan beberapa tokoh bangsa ini menginginkan begitu. Sebenarnya kalau ingin menggunakan pemilu sistem proporsional tertutup itu harusnya 2009 karena tahapan sudah berjalan, caleg-caleg sudah masukkan berkas dan sebagainya, bahkan tinggal ditetapkan oleh KPU. Nah, KPU juga sudah menyiapkan blanko dan sebagainya terkait dengan pemilu legislatif 2024 itu. Saya baca di media itu KPU pusat sudah melakukan itu. Karena jangan sampai menunggu putusan MK, kemudian kan nanti akan banyak justru mengeluarkan biaya. Kalau misalnya yang sudah dicetak ini misalnya diubah lagi, itu satu. Kedua juga sangat berbahaya ya terkait dengan yang kita bicarakan tadi, bahwa ya kemungkinan besar juga dengan pemilihan tertutup yang tiba-tiba ini tanpa disosialisasikan masyarakat, partai-partai politik tidak mensosialisasikannya ke masyarakat, bisa juga banyak yang golput. Saya khawatir hanya 30% pemilih, ya kan? Masyarakat merasa atuh-atuh, ngapain lagi saya pilih itu, tidak ada yang golput di situ, misalnya, ya kan? Nah, kemudian kalau ditarik ke dalam undang-undang hak asasi manusia, itu kan disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih, ya termasuk pilek ini. Itu disebutkan di pasal bab 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 99. Iya. Nah, itulah yang saya bilang, jika MK ngotot untuk memberlakukan sistem pemilu tertutup, maka banyak pasal, banyak undang-undang yang harus diubah. Dan MK tidak punya hak untuk merubah undang-undang itu, kecuali pembuat undang-undang itu sendiri, yaitu DPR RI. Kan begitu. Nah, inilah yang akhirnya nanti akan membuat kekacauan yang oleh Pak SBY dikatakan bahwa chaos politik. Bukan huru hara, chaos politik. Iya kan? Karena kita kan tidak mau juga huru hara. Iya. Gimana menurut Pak Dr. Musliman? Jadi gini, Pak, kalau putusan itu nanti, tapi saya yakin ya, ini feeling saya. Ya. Kayaknya dia akan tetap terbuka. Ya. Terbuka. Kalau toh tertutup, kemungkinan besar nanti di 2029. Karena pertimbangannya tadi. Ya. Ya, pertama nanti akan ada ya bisa lah katakanlah misalnya ketidakstabilan di kalangan internal partai politik, bisa juga di kalangan masyarakat kita. Ya. Karena ada kegagetan di situ. Apalagi partai politik sudah menyusun bacaliknya. Ya. Lalu menyusun tim-timnya di lapangan, dan tiba-tiba berubah sistem. Nah, ini kan nanti mereka kaget ini. Ya. Nah, terus yang kedua, ya biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama ini itu kan harus dihitung juga. Betul. Jadi bukan hanya dari sisi politiknya, tapi dari sisi finansialnya juga ini kan harus. Pak Budiman Halis sudah mengeluarkan ongkos politik untuk 10 kabupaten kota menyiapkan tim. Tapi begini, kalau berbicara masalah efektivitasnya pemilu, pendapat pribadi saya lebih setuju dengan tertutup tadi. Ya. Ini pendapat saya sebagai masyarakat itu ya. Kenapa saya setuju seperti itu? Itu tadi, pertama kita bisa meminimalisir kos politik di kalangan caleg, betul. Lalu yang kedua, transaksi di lapangan itu bisa dihentikan. Ya. Jadi walaupun nanti di dalam partai politik itu tidak ada garansi bahwa akan tidak terjadi transaksi, pasti kita nggak tahu itu ya. Tapi kemungkinan besar akan ada seperti itu. Karena biasa seperti itu, perebutan nomor jadi itu pasti nggak bisa dihindari, nggak jauh-jauh dari transaksional tadi. Betul. Nah, makanya untuk meminimalisir itu ya harus dibuatkan sebuah regulasi khusus lagi, supaya penyusunan caleg yang jadi itu betul-betul dibuka ke publik. Lalu ada kriterianya yang betul-betul bisa mewakili masyarakat tadi. Ya, itu kan banyak kriterianya. Salah satu yang paling utama kan kompetensi. Kompetensi keilmuannya dengan kompetensi integritasnya. Kan agak lucu juga kalau perwakilan kita yang duduk di legislatif itu tidak memiliki kompetensi kan? Iya. Kalau hanya datang duduk tidur diam, nah
Itu kan lucu juga. Iya, iya, iya. Padahal mereka ini perwakilan kita, Iya, bisa iya. menyampaikan aspirasi dari masyarakat ya. Nah, Pak Asri, saya ada survei nih terbaru ya, Iya. tentang apa namanya keinginan masyarakat di dalam pemilih terbuka itu ya. Iya. Ini kalau saya ngutip survei Populi Center ya, ini pada tanggal 4 sampai 12 Mei itu ya. Dengan melibatkan 1.200 responden ini. Iya. Ini 64,8% ini mereka masyarakat ini lebih suka dengan sistem proporsional terbuka. Ini survei ini. Kemudian ada lagi survei yang kedua dari Saiful Mujadi, SMRC, tanggal 2 sampai 5 Mei 2023. Iya. Ini juga, ini malah lebih kuat. Iya. 72% masyarakat masih menginginkan pemilihan Terbuka. Sistem terbuka. Iya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Iya. Kenapa masyarakat kok begitu sangat berkeinginan dengan pemilihan terbuka? Iya. Padahal fakta-fakta pemilihan terbuka selama ini kan sangat Syarat dengan money politik. sangat dengan manipulatif. Iya. Artinya begini Pak Ado. Ya, bagaimana Saya salah. kalau Pak Budiman Iya, Hamid jadi melihat begini, masyarakat antusias terlibat itu? Ya, kalau pemilihan terbuka. ya. Jadi kalau dia tertutup, dia sudah tahu bahwa yang bermain hanya kalangan elit. Nah, karena ini terkait dengan akar rumput, masyarakat sendiri bertransaksi menjadi tim sukses, Ya. menjual baliho dan lain sebagainya. Ekonomi jalan. Pak. Ekonomi mikro jalan. Jadi itu yang membuat, kalaupun ya, Ya. hasil survei itu begitu. Ya, Jadi itu tidak bisa dinafikan. ya, Nah, itu salah satu mungkin plusnya. ya. Kenapa harus masih terbuka? Kemudian juga saya tambahkan bahwa kenapa masyarakat sesuai dengan hasil survei itu banyak menginginkan sistem terbuka, karena masyarakat bisa memilih langsung orang yang dekat dengan dia. Ya, salah satunya. Itu. Iya. Sehingga ya betul-betul seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu, Iya. iya kan, kita kan di itu setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Nah kalau itu dihilangkan, bukan kan tidak disebutkan di situ setiap warga negara berhak untuk memilih partai politik, Iya. kan tidak dituliskan begitu. Ini dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Iya. Nah itu plus minusnya tadi. Kenapa masyarakat lebih cenderung dalam hasil survei itu menginginkan pemilu terbuka ya karena itu masyarakat merasa dekat dengan Iya. calonnya. Itu Iya. di sisi yang lain ya, si Iya. plusnya. Betul. Tapi di sisi minusnya tadi itu, yang paling ditakutkan, yang dikhawatirkan itu kan transaksional tadi, Iya. money politik tadi. Karena itu kan tidak bisa dihindari itu. Iya. Fakta itu. Ya, kalau bicara berapa banyak yang ditangkap dan seterusnya, ya banyak, tapi kan tidak memberi efek jerah. Iya. Nah, yang tidak ditangkap itu kan lebih banyak. Iya. Nah, apakah berkorelasi dengan survei tadi ini? Iya. Masyarakat lebih, sudahlah kita terbuka saja, karena Iya, kita iya, ada panen tanda Iya. kutip ya. Iya. Iya. Nah, kan menurut saya ini kan sudah mulai rusak kita ini. Iya. Iya. Artinya pemilu itu seolah menjadi pesta ada Iya. perdagangan di situ. Meskipun secara ekonomi tadi, Iya. ya, benar tadi Pak Biman itu, nanti ada badai yang betul Iya, itu iya, ada. iya. Tapi yang kita tidak setuju tadi itu proses transaksionalnya tadi, proses money politiknya tadi. Karena ini kan bisa merusak mental kita, Iya. merusak mental masyarakat pemilih kita. Dan nanti caleg yang terpilih melalui proses ini, beberapa waktu lalu saya sampaikan, Iya. itu berkorelasi dengan apa nanti akan dilakukan oleh yang terpilih tadi. Iya. Iya. Karena nanti dalam bayangan itu, loh saya sudah melakukan ini. Ya, jadi proses awalnya tidak baik, akhirnya juga produk yang dihasilkan juga tidak baik. Korelasi tuh. Ya. Jadi nanti dalam pikirannya tuh, loh ini kan biaya saya kan banyak sekali keluar ini. Iya. Gimana caranya? Tahun pertama ini saya harus balik modal ini. Tahun kedua saya harus surplus. Kan nanti kan akan, nah kalau mental legislatif kita seperti ini, kan bisa diharap. Iya. Nah kan bahaya sekali. Nah itu menurut saya tadi, kalau misalnya tertutup, yang begini-begini kan bisa dihilangkan. Iya. Walaupun tidak semuanya juga bisa hilang. Tidak bisa dihilang. Iya. Karena tertutup terbuka itu, peluang korupsi misalnya, peluang berbuat curang itu ya tetap ada. Iya. Bisa dihindari. Karena Iya. begitu ada demokrasi kita. Iya. Nah, oke, baik. Pak Budiman Hamid. Iya. Seandainya sistem yang akan diberlakukan ini adalah sistem pemilu tertutup, pandangan Pak Budiman Hamid atau himbauan Pak Budiman Hamid terkait dengan kader-kader Golkar di seluruh Indonesia bagaimana? Pertama, timingnya tidak tepat. Ya. Kalau untuk 2024 ini. Berarti Anda tidak yakin kalau ini
Iya. menggunakan proporsional Artinya tertutup. benar, artinya hakim-hakim di MK itu harus melihat aspirasi saat ini, hasil survei apa Iya, segala, iya, iya. 8 fraksi sepakat. Dia harus mengikuti itu. Iya. Prediksi dari tokoh-tokoh bangsa yang mengatakan akan chaos apa segala. Iya. Dia harus memperhatikan itu. Iya, iya. Kalau dia mau menutup mata, menutup telinga, dia akan ketuk palu. Iya, iya. Langsung tertutup. Iya. Nah, karena itu saya merasa ini walaupun dalam beberapa aspek yang dikatakan Pak Dokter, saya setuju tertutup, tapi saya kira timingnya tidak. Karena range sosialisasinya ini tidak memungkinkan. Iya, iya, iya. Semua proses sudah berlangsung. Iya. Tiba-tiba langsung rem mendadak. Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, itu sikap saya. Ya. Walaupun sebetulnya sebagai kader, saya katakan dari awal, mau dia tertutup, Atau terbuka. mau terbuka, Gaspol. gaspol. Karena itu tadi secara historis Partai Golkar pernah merasakan nikmatnya sistem tertutup. Ya. Ada sejarah ya. Ada sejarah. Iya, iya. Dan ini 3 periode Golkar selalu menurun gara-gara terbuka ini. Iya. Tapi karena demi demokrasi, Ikut. demi perbaikan bangsa, Iya. Golkar rela, Iya, iya, iya. ya kan, Dengan sistem terbuka. dengan sistem terbuka. Luar biasa. Oke, baik Pak Budi Penari, terima kasih. Kemudian Pak Dokter, seperti pertanyaan tadi, bahwa jika ini dilakukan 2024 ini sistem pemilu tertutup dilakukan, maka akan terjadi turbulensi politik di negeri ini. Turbulensi itu bisa berakibat banyak hal, misalnya penundaan pemilu, karena pasti banyak undang-undang atau pasal-pasal yang terkait dengan sistem pemilu itu yang harus diubah. Kalau menurut Pak Dr. Ruslim bagaimana? Iya, saya sepakat itu ya tadi Pak Budiman ya. Kalau misalnya putusan MK itu katakanlah misalnya ini katakanlah itu ya tertutup, maka yang dikhawatirkan Om Bebe itu bisa saja itu ya. Yeah. Bukan hanya turbulensi politik, bisa saja caleg-caleg yang sudah ditetapkan itu bisa mundur rame-rame. Karena tadi itu. Dan Iya. Iya, karena loh kita ini sudah siap tim dibawa. Kosnya sudah banyak keluar. Iya. Oh tiba-tiba tertutup hanya mencoblos partai. Nah, bagaimana dengan kami yang baru bergabung misalnya di partai politik? Karena peluang itu akan tertutup. Satu. Terus yang kedua, tentu MK akan memperhatikan kondisi psikologis masyarakat. Iya. Termasuk psikologis dari partai politik dan caleg yang dalam. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, maka kekhawatiran-kekhawatiran tadi itu akan bisa saja terjadi. Nah, tapi menurut saya, kalau misalnya putusan MK itu tertutup, bagusnya ya 2029. Nah, kalau misalnya Om Bebe bertanya, mana yang lebih bagus terbuka dan tertutup? Ya tadi pendapat saya pribadi lebih bagus tertutup. Kenapa? Karena kalau tertutup, pertama kita bisa meminimalisir transaksi di akar rumput. Itu pasti tertutup itu. Terus yang kedua, kita lebih percaya kepada partai politik untuk menggaransi kader-kadernya yang duduk di dalam legislatif tadi. Karena nanti peluang mereka untuk menjadi calon di dalam legislatif itu tentu akan lebih besar ketimbang dengan non-kader. Nah, karena sejatinya memang partai politik itu memang menyiapkan kader untuk menjadi pemimpin. Pemimpin di legislatif, pemimpin di eksekutif. Jadi kita yang masyarakat atau misalnya yang bekerja di birokrasi itu memang bukan disiapkan untuk menjadi kalau mau jadi bupati ya harus masuk partai politik dulu. Nggak boleh ucok-ucok pensiun langsung mau jadi caleg. Nggak bisa begitu. Kalau menurut saya. Paling tidak 1 tahun 2 tahun menjadi kader partai politik, baru mendaftar caleg. Mestinya ada regulasi seperti itu supaya orang yang mau menjadi pemimpin tadi, apakah di legislatif eksekutif itu misalnya bupati ya, kepala daerah dan sebagainya, itu siap secara politik. Ada proses ada proses itu. Jadi dia harus menjadi kader partai politik dulu, minimal 2 tahun 3 tahun, baru dia diusulkan menjadi caleg. Jangan ucap-ucap pensiun atau pensiun dini mau jadi caleg. Nah, selama ini kan begini, akhirnya begitu dia masuk ke dalam dewan di gedung politik itu, bingung dia. Pekerjaan yang teknis dengan pekerjaan politik tetap bisa dibedakan di sana. Padahal bisa dibedakan itu. Mana yang politik, mana yang teknis atau administrasi. Nah, ini kan selama ini kan seperti itu. Nah, itu tadi kalau disuruh milih ya. Terus yang kedua, kedekatan emosional terhadap partai politik, karena dia partai kader itu lebih kental. Lebih kental ya. Kalau dia terbuka antara si caleg dengan partai politik, itu lepas itu.
Kalau ada yang bilang lebih dekat masyarakat, enggak juga kan? Iya, iya, iya. Enggak iya, juga, iya. karena dibatasi dengan transaksional tadi. Oh, Kan sudah saya bayar, Iya, ngapain iya. lagi? Iya, Kesini iya. lagi. Iya, Anda iya. kan sudah saya bayar. Iya, iya, iya. 500.000 Betul, betul. bersuara. Sudah nanti 5 tahun depan kesini lagi. Iya, iya, iya. Kan begitu kan selama ini. Nah, kalau seperti itu menurut saya ini demokrasi kita betul tidak sehat. Iya. Oke, baik. Kawan-kawan yang telah menyaksikan podcast ini, kedua tamu saya di sini sangat setuju sesungguhnya dengan sistem proporsional tertutup, dengan berbagai pertimbangan pemikiran bahwa dengan sistem proporsional tertutup, partai politik justru diberi kesempatan untuk melakukan kaderisasi di partainya masing-masing. Tidak seperti dengan sistem proporsional terbuka, di mana banyak kader yang kita tidak tahu tiba-tiba muncul sebagai kontestan dalam satu partai politik. Mungkin saja pertimbangan ketua partainya dia adalah artis, atau kemungkinan besar dia punya isi tas yang berlebihan sehingga bisa memenangkan kontestasi dan memenangkan partai politik itu. Kita berharap, tamu-tamu saya berharap kepada Mahkamah Konstitusi agar pada tahun 2024 ini memutuskan untuk tidak menggunakan proporsional tertutup. Itu bisa diberlakukan pada tahun 2029 agar tidak terjadi turbulensi politik di negeri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.